ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah binikmatillahilladzi tatimmus shalihat, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka sempurnalah kebaikan demi kebaikan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di nikmatun azimah. Kita berada di suatu nikmat yang sangat mulia, di mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita yang luar biasa, berupa kesempatan untuk senantiasa di atas thalabatul ilm, senantiasa di atas belajar dan belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di dalam hadits beliau, di mana Nabi kita telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka thalabatul ilm, dalam rangka belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari hadits muttafaqun alaih, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fa wallahi, maka demi Allah, la yahdiyakallahu bika rajulan wahidan, seandainya disebabkan karena engkau ada salah seorang atau satu orang saja yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk disebabkan karena kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min humrin ni'am, itu lebih baik dari kamu daripada onta merah." Perhatikan jamaah, onta merah ini adalah lambang kekayaan termahal di tanah Arab pada saat itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada satu orang yang mengenal hak dari hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, disebabkan karena kita, maka kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadits yang lainnya, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, man da'ah ila huda kana lahu minal ajri, siapa yang mengajak saudaranya untuk belajar, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saudaranya sehingga dia mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala mitlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya atau orang yang melaksanakannya. Disebutkan la yanqusu dzalika min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Maka ini jamaah menjelaskan kepada kita adalah kita harus bersemangat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengenal agama. Mudah-mudahan lewat kita, kalau kita tidak bisa langsung menceramai dia atau menyampaikan dengan ucapan kita, minimal kita lewat buku atau rekaman-rekaman atau ceramah-ceramah. Dan banyak sekali ceramah-ceramah ustadz kita di YouTube, rekaman sudah ada semuanya. Buku-buku tulisan dari tulisan ustadz-ustadz kita sudah banyak sekali. Mungkin dengan melalui buku yang kita berikan kepada dia ternyata mendapatkan hidayah, maka itu kita mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya. Maka ini nikmat yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya disebutkan, man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan saudaranya kebaikan, oh ini baik, ini tidak baik, ternyata dia laksanakan, maka falahu mislu ajri fa'ilihi, maka seperti dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Padahal kita ini tidak melakukan kebaikan, hanya orang lain yang melakukan kebaikan, kemudian gara-gara kita dia melakukan kebaikan, kita dapatkan pahala seperti pahala dia dapatkan tanpa mengurangi pahala dia. Ini nikmat besar jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan tentang dakwah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus wajib mengetahui 4 masalah, 4 perkara. Yang pertama adalah telah kita sebutkan al-ilmu, di mana al-ilmu ini meliputi 3 hal: ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bagaimana seorang hamba berilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba berilmu untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bagaimana kita itu berilmu supaya kita bisa mengenal agama Islam. Untuk apa jamaah? Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, dan ini disebutkan oleh ulama kita, seorang alim ulama yang alhamdulillah beliau masih hidup sampai saat ini, adalah seorang Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, ilmu beliau dan tulisan-tulisan beliau telah sampai di tengah-tengah kita. Apa kata beliau ketika membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sekaligus doa? Dan ini jamaah hendaknya kita terapkan. Kita buka lembaran pagi kita dengan melalui doa ini. Ada 3 kebaikan besar di dalamnya. Apa doa yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia amalkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma ya Allah, as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Kenapa kita sekolah? Kenapa kita masuk pondok pesantren? Kenapa kita harus majelis-majelis taklim? Untuk apa? Supaya mendapatkan ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sekarang ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar tapi tidak cerdas.
Banyak orang pintar. Kalau orang pintar di mana-mana, masya Allah, banyak sekali. Tapi yang cerdas tidak. Nah, perhatikan di sini. Jadi disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kenapa yang diminta? Ilmu yang bermanfaat. Walaupun banyak ilmu kita yang kita miliki, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, qaul para ulama, tetapi ketika tidak nafi', tidak bermanfaat, maka ilmu kita itu hanya di ucapan, hanya di mulut, tidak bisa teraplikasikan dengan anggota tubuh kita. Jago dalam berdalil, masya Allah. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulnya keluar, tapi ternyata ilmunya hanya sampai di mulut dia. Maka ini tentunya tidak kita harapkan, jamaah. Ini yang pertama, permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Ini yang harus kita minta, jamaah. Setiap hari kita harus minta ini, rezeki yang baik. Tidak disebutkan mintalah rezeki yang banyak, tetapi disebutkan rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Terkadang rezeki yang banyak itu mampu menyeret kita ke dalam kubang-kubang kemaksiatan. Tetapi ketika rezeki yang namanya rizqan thayyiba, yang baik, maka dia mampu menjaga kita dari menelantarkan harta dari harta-harta kita yang tidak bermanfaat. Coba lihat, jamaah, sebentar lagi kita tentunya akan memasuki tahun baru Masehi. Kalau dalam umat Islam sebenarnya tidak mengenal yang namanya tahun baru. Kalau di luar Islam itu urusan dia, tetapi umat Islam tidak mengenal yang namanya tahun baru. Tidak ada acara tahun baru. Karena tahun barunya umat Islam itu bukan Desember, tetapi adalah 1 Muharram. Karena Zulhijjah itu adalah bulan 12. Sedangkan Muharram itu bulan 1. Ini sudah lewat, tapi tidak pernah diadakan acara dan yang lainnya, tidak. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rizqan thayyiba. Kita diberi rezeki, dimudahkan rezeki kita gunakan rezeki tersebut untuk semakin mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadits Abi Kafsha al-Ammari radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini terdiri dari 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah rajulun, adalah seseorang razaqahullahu ilman malan wa ilma, orang yang diberi harta dan ilmu. Diberi harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmunya, yattaqi fihi rabbah, dia semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang tentunya kita harapkan, jamaah. Allah berikan rezeki yang banyak, maka kita semakin dekat. Kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Ketika dimudahkan rezeki, maka gunakan supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus silaturahminya, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'rifu lillahi fihi haqqah. Dia tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak gunakan hartanya untuk membeli petasan. Tidak. Dia tidak gunakan hartanya untuk membeli trompet-trompet. Tidak. Dia tidak gunakan hartanya untuk acara malam tahun baru. Tidak. Maka hati-hati, jamaah. Adalah ketika kita tidak mengadakan acara tahun baru, tidak ada petasan, tidak ada ini, tidak ada, tapi kita buat acara makan-makan, sama.
Bahkan acara zikir bersama di malam tahun baru itu sama saja merayakan tahun baru, sama saja. Kalau kita dapatkan uraian para ulama, di malam itu ketika di sekitar kita orang bunyikan petasan, tidak usah hiraukan itu. Bahkan ketika kita lihat petasan, bagusnya, dia membentuk tulisan love, senang dia. Dengan senangnya kalian itu berarti sama dengan tahun dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Para ulama mengingatkan ketika terjadi malam itu, di malam seperti biasa kita selesai sholat isya, kalau mungkin makan istirahat sebentar, tidur. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tidurnya dia di malam itu demi untuk tidak mendengarkan merayakan malam itu lebih berpahala dibandingkan dia lihat, oh cantiknya, ia tidak ikut tapi dia menyaksikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta adalah rizqan thayyiba. Sama biasanya orang tua, dia tidak ikut, dia tidak terlibat, bahkan dia larang anaknya, tapi dia kasih uang untuk membeli petasan, sama saja. Maka hati-hati di sini jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kehati-hatian, ta'anni dari kita jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, ikut merayakan, terlibat di dalamnya, maka sama dia menyerupai mereka, berarti dia termasuk dari mereka. Dan ini diterangkan oleh para ulama dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an terkait dengan masalah ini, bagaimana antusiasnya umat Islam untuk ikut andil terlibat di dalamnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu juhra dabbin lasalaktumu. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, lubang yang paling kecil, maka mereka pun akan masuk. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, qalu ya Rasulullah, al yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala faman, kalau bukan dia siapa lagi? Artinya kalau mereka merayakan jamaah, silakan itu mereka, tetapi umat Islam jangan terlibat di dalamnya. Sehingga ingat ya, cukup merasa senang saja itu sudah masuk dalam kategori ta'awun. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga dan menjaga agama kita supaya kita ini senantiasa di atas kebaikan demi kebaikan. Maka minta dengan ini jamaah. Disebutkan ilman nafi'a. Terkadang kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat, tidak bisa memfilter, memilah. Diberi rezeki tidak thayyiba, bukan rezeki yang baik, sehingga dia mengantarkan kepada semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita harapkan jamaah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Bagaimana mungkin bisa diterima amalan kita kalau yang dilarang kita senantiasa baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Kenapa itu yang kita tempuh? Kenapa itu yang kita kerjakan? Padahal dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali satu hari satu malam kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalannya lurus. Jalannya siapa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa dia? Jalannya para nabi dan rasul. Jalannya orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang jujur, was-salihun, orang-orang soleh. Yang inilah yang diterima amalan-amalan mereka. Kalau kita menyelisihi jalan mereka, maka tidak mungkin diterima. Bagaimana mungkin bisa? Wa amalan mutaqabbala, amalan diterima. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh
Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hendaknya seorang mukmin, muslim dan muslimah menjadikan doa ini adalah pembuka lembaran-lembaran di pagi hari dia. Jadi setelah sholat subuh dibaca doa ini, karena itu yang akan kita cari jamaah. Pertama, belajar ilmu. Yang ilmu kita dapatkan adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita kejar. Setelah sholat subuh mungkin menghafal Al-Quran, belajar dan yang lainnya. Apa yang kita harapkan? Ilmu yang bermanfaat. Ini. Yang kedua adalah orang bekerja, usaha, berangkat pagi, pulang sore untuk apa? Cari rezeki. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, cari rezeki, maka mintalah rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Terus kita di hari itu juga kita beribadah. Apakah sekedar beribadah? Tidak ada harapan keinginan kita untuk diterima? Tentunya tidak. Kita beribadah tujuannya adalah mutaqabbal, untuk diterima. Jadi tidak akan lepas. Subhanallah. Dan ini doa jamaah jarang di kalangan kita ini ngamalkan. Jadi dihafal baik-baik ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini sangat bahkan dianjurkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ini. Terus jadikan rutinitas setiap pagi, pembuka lembaran-lembaran hidup kita di pagi itu. Mudah-mudahan seperti ini yang kita harapkan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keterangan-keterangan beliau. Jadi disebutkan sebelumnya bahwasanya ilmu yang bermanfaat terbagi tiga. Al ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa ma'rifatun nabi. Yang kedua adalah as-tsaniya ad-da'watu ilai. Adalah setelah itu al-amalu bih. Kita amalkan apa yang kita dapatkan. Kita amalkan. Sehingga itu tadi diingatkan, jangan ilmu kita itu kita sekedar hafal, kemudian tidak hanya sampai di mulut, jago berdalil, jago berdalih. Temannya disikat, oh ini dalil, ini dalilnya, tapi dia sendiri tidak laksanakan tuntutan dari dalil itu sendiri. Setelah itu baru kita adalah beramal. Kita amalkan. Jadi setelah kita amalkan, ya jangan kita sendiri yang mau selamat. Kayak surga itu milik pribadi, yang lainnya tidak usah masuk surga, biar saya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Apa dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, sampaikan. Dan telah kita sebutkan dari metode yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dari metode uslubud dakwah. Tentunya banyak, dengan melalui buku, melalui ceramah, melalui rekaman, atau mungkin dari langsung kita perlihatkan dari akhlak dan adab kita, dan itu yang paling kuat. Masyarakat pada umumnya itu tidak butuh dalil Al-Quran, hadits, tetapi dia lihat terkadang orang jago berdalil Al-Quran, hadits dan yang lainnya, tetapi dari akhlak perbuatannya tidak cocok. Sehingga terkadang Al-Quran dan hadits itu dihinakan gara-gara kita sendiri. Apa itu? Nah biasanya begitu, apalagi kita pada umumnya orang Makassar, Bugis Makassar biasanya. Apa itu? Penghafal Al-Quran, penghafal hadits, tapi adab dan akhlaknya tidak bagus. Padahal kalau kita ingin melihat ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita ingatkan terkait dengan ketika dakwah. Jadikanlah dakwah ini dakwah agama yang murni, tidak ada seorang pun yang menolak agama yang sempurna ini, agama yang bagus ini, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan kasih sayang. Itu tidak ada yang tidak terima, semuanya terima. Tetapi kenapa terkadang ada yang tidak terima? Karena orang per orangnya, person-personnya yang tidak bagus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah, maka lihat
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bil hikmah, bukan dengan kekerasan. Wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka ini ilmu penting juga di sini terkait dengan masalah akan diadakan tahun baru. Terkadang orang tua kita belum paham, dinasihati juga tetap ingin melaksanakan, akhirnya kita mengatakan kamu kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ini belajar apa ini yang begini? Kamu nanti masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak akan keluar-keluar. Dari mana yang seperti ini? Ini yang masa bahaya yang seperti ini. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dia untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara hikmah. Ketika ada pelanggaran, ada kesalahan, jangan langsung naik di depan mimbar, disebarkan ke sana kiri kesalahan-kesalahannya, tetapi dekati dia, sampaikan. Anda salah, keliru di sini, kayaknya butuh diperbaiki. Nah, itu dengan cara seperti itu. Sekarang ini dengan mudahnya alat komunikasi, subhanallah, tinggal mengetik ada kesalahan langsung disebar seluruh dunia. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin mencari kesalahan jamaah, semua orang punya kesalahan. Mungkin kesalahannya kita lebih banyak daripada orang lain. Kan begitu. Yang kita inginkan adalah bagaimana adalah saling ta'awun alal birri wat taqwa, saling membantu. Ketika ada kekurangan, maka mari kita memperbaiki kekurangan tersebut. Kalau lebih, mari kita kurangi. Kan begitu. Itu yang terbaik. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kemungkaran, ketika kita melihat kemungkaran, Nabi mengajarkan 3 tingkatan. Dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Dicermati baik-baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran itu dengan melalui 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ah minkum mungkaran. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, bukan didengar tapi dilihat. Hati-hati di sini ya, harus dilihat kemungkaran dari saudaranya. Sekedar jangan kila wakol, katanya dan katanya, itu tidak berlaku jamaah. Ketika kalian melihat kemungkaran pada saudara kalian, maka falyughayyirhu biyadi. Rubahlah dengan tanganmu. Tentunya ini tingkatan pertama, ini bukan tugas kita. Ini tugasnya pemerintah kita. Ketika terjadi kemungkaran di dalam Islam, tidak ada istilah yang namanya main hakim sendiri, tidak ada. Tidak ada itu. Kalau ada kesalahan, serahkan kepada pihak yang berwajib. Dia akan selesaikan. Itu tugasnya. Tidak ada yang, ingat ya, tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Yang kedua adalah falyughayyirhu, ini yang pertama biadih, dengan tanganmu. Yang kedua bilisanik, dengan lisanmu. Nah, inilah dengan ucapan kita. Dengan ucapan, apa yang kita lakukan? Dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu dia. Kalau memang menyebabkan terjadi adanya jidal, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tapi itu pun jalan terakhir. Ingatkan dia, diingatkan, kok tidak berubah, ingatkan lagi. Diingatkan lagi, ternyata tidak, ingatkan lagi. Nah, ini tugas kita. Masalah berubah atau tidaknya itu bukan tugas kita. Tugasnya kita adalah al-muballigh, adalah menyampaikan, mengajak, menasihati. Adapun masalah dilaksanakan atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Karena ini hati-hati ya, mengingkari kemungkaran terkadang itu diharamkan. Padahal kemungkaran yang kita mau ingkari ini, kita mau rubah ini, tapi ternyata yang pertama bisa hukumnya haram. Kapan kemungkaran itu bisa menjadi haram? Ketika ada kemungkaran kita ingkari, kita rubah, ternyata muncul kemungkaran yang lebih besar. Itu haram.
tidak dibolehkan. Yang kedua adalah bisa hukumnya makruh. Ketika kita merubah kemungkaran ternyata dia menimbulkan, bisa kemungkaran menghampiri 50-50, bisa sampai 50-50. Ada kemungkinan. Nah, ini bisa hukumnya makruh. Dan terkadang hukumnya disunnahkan, ya ketika itu mengingkari kemungkaran ada kemungkinan 50 ke bawah. Artinya kemungkinan besar, lebih besar, ada kemungkinan lebih besar perubahannya daripada kejelekannya yang muncul. Itu bisa jadi sunnah. Yang keempat adalah jadi wajib. Ketika ada kemungkaran dengan kita rubah ternyata berhenti, itu jadi wajib. Nah, itu tingkatan dari tingkatan mengingkari kemungkaran dengan lisan. Cara mengingkari kemungkaran yang ketiga, kalau kita misalnya orang tua kita tetap di atas perbuatan syirik, tetap di atas perbuatan maksiat, apa yang kita lakukan? Tetap menasihati dia. Ternyata kita ini agak sungkan, takut orang tua kita ini, om kita, paman kita. Bagaimana caranya? Maka kita mengingkari dalam hati. Walaupun ini adalah wadzalika adaful iman, walaupun itu tingkatan iman yang paling rendah, tetapi tetap ada pengingkaran. Misalnya om kita, saudara kita ternyata di malam tahun baru masih merayakan tahun baru, main petasan, kita ingin merubah tidak sanggup, maka ingkari dalam hati. Itu bentuk dari bentuk pengingkaran. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian yang terakhir di sini, al-ilmu al-amalu bi, kemudian ad-da'watu ilai, adalah dakwah. Kemudian yang keempat, di balik adanya dakwah itu harus adanya namanya ar-rabi, adalah as-sabru, harus ada kesabaran, harus sabar. Kalau tidak sabar ini yang bahaya ini sebenarnya. Ini yang bahaya. Ketika kita menyampaikan karena kita tidak sabar, ingat kisah yang pernah terjadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang bersahabat. Satu orang alim, rajin ke masjid, semua kebaikan-kebaikan dilaksanakan. Satu teman dekatnya ini adalah pelaku maksiat. Semua kemaksiatan dia lakukan. Terus dia nasihati, terus dia ingatkan, tapi saudaranya yang satu ini tidak pernah berubah. Tetap di atas itu. Minum minuman keras. Yang semua bentuk dari bentuk kejelekan dia lakukan. Karena tidak sabar, ini memang kamu ini penghuni neraka. Kamu itu kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa tidak ada kesabaran di situ? Tidak bersabar. Dan ingat, dakwah setelah kita punya ilmu, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan. Ternyata tidak diterima, sabar. Karena terkadang kita ajarkan kebaikan, tetapi tetap ada gangguan. Ada mungkin disakiti, mungkin di ini dan itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan as-sabru alal adzafi, harus sabar di atas dakwah tersebut. Dan ingat, kapan tidak ada kesabaran, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah. Sama, perhatikan kenapa muncul biasanya adanya pengeboman, bunuh diri, mengebom tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena tidak sabar. Sini pelaku maksiat banyak sekali, kayaknya harus butuh dihancurkan, buat ini. Itu karena tidak ada kesabaran di dalamnya. Terkadang niatnya bagus, tapi niat bagus belum tentu cukup, harus didasari dengan ilmu. Kapan tidak ada ilmu, maka itu yang akan muncul masalah seperti ini. Maka harus dibarengi dengan sabar. Seperti kasus tadi yang kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah dua orang sahabat, yang satunya orang alim, satunya adalah pelaku maksiat. Maka dia memvonis saudaranya, kamu ini penghuni neraka, kamu kekal di neraka. Ternyata dia meninggal. Si pelaku maksiat
masuk surga, si orang alim masuk neraka. Kenapa jamaah? Karena dia mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama ini, ketika orang tua kita, saudara kita di atas maksiat, di atas perbuatan, tugas kita adalah menasihati dia, mengajari dia. Kalau tidak bisa, kita banyak bersabar. Hari ini mungkin tidak, besok kita sampaikan lagi. Tidak bisa, besoknya lagi. Tapi Pak Ustaz sudah setahun saya ingatkan, ingatkan lagi setahun selanjutnya. Kalau tidak bisa, setahun lagi. Ini Pak Ustaz sudah 10 tahun, 10 tahun lagi selanjutnya. Terus diingatkan. Karena jamaah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Kita hanya sebagai mubalik menyampaikan. Tetapi jangan lupa adalah banyak berdoa. Itu kita berikan nasihat sekaligus mendoakan, sebagaimana awal pembahasan kita adalah Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala senantiasa mendoakan orang-orang yang membaca bukunya, mempelajari bukunya dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik menjaga kalian di dunia dan akhirat. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini jamaah itu sifatnya membakar dada. Coba jamaah, ketika kita sudah menasihati, kenapa kok masih melawan, bahkan menyakiti, bahkan balik mencaci maki, itu terasa pedis. Tetap harus disuruh sabar jamaah. Ingat kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berdakwah ke Taif, apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dia berdakwah, datang ke Taif, bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan, bukan mencari mau dibesarkan di situ, tidak. Dia ingin menyelamatkan penduduk Taif dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajak untuk qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa yang terjadi? Fadarabahu qaumuhu, kaumnya memukulnya sampai pipinya Nabi, giginya itu patah, pipinya berdarah. Apa yang terjadi jamaah ketika seperti ini? Kalau kita subhanallah, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ini bukan manusia, malaikat. Ya Muhammad, bagaimana kalau saya perintahkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung ini untuk menimpahkan kepada mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, jangan. Saya harapkan dari mereka itu ada muncul keturunan-keturunan yang akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata betul jamaah. Ingat, sifat dari sifat Nabi di sini itu ada 3 sifat besar. Dan inilah kita jauh semuanya di sini jamaah. Kita semuanya jauh di sini. Apa itu? Adalah sifat memaafkan. Ini yang jarang bagi kita jamaah. Yang kedua, sifat memberi udzur. Yang ketiga adalah mendoakan. Sudah disakiti, didoakan lagi. Kalau didoakan kejelekan supaya binasa, itu yang kita lakukan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Dia doakan supaya mendapatkan hidayah. Di saat dia terdesak, butuh memang sekali dalam kondisi disakiti, ya kalau kita ya bereskan sekalian selesai supaya beres, kan begitu. Maka itulah kita jamaah. Maka ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ini masih ada waktu. Masih? Oh ya, insyaallah sedikit lagi. Sabar itu, dalam sabar ini tentunya tercakup dalam 3 hal. Dan ini harus sabar semuanya di dalamnya. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kalau kita tidak sabar di atas ketaatan ini sulit juga jamaah. Sangat sulit. Kita ingin belajar, kalau kita tidak sabar, maka kita tidak bisa bertahan. Belajar tidak ada keuntungan, tidak ada ini. Walaupun Rasulullah sudah mengingatkan, tapi tidak nampak. Kalau tidak sabar di atas ketaatan, maka kita akan gugur di sini. Suruh bangunkan sholat subuh, subhanallah, berat kalau tidak sabar. Yang kedua adalah as-sabru ala maharimillah, sabar untuk meninggalkan larangan dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun kalau kita tidak sabar meninggalkan larangan, maka kita akan terjatuh dalam larangan tersebut. Harus sabar juga di sini. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
harus sabar terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah, kalau takdir murni dari Allah, kita itu bisa bersabar. Tiba-tiba demam, sakit kepala, tidak ada, ini langsung sakit, maka kita bisa bersabar. Yang sulit bersabar adalah dari takdir Allah ketika kita punya anak dicubit sama orang lain atau dipukul sama orang lain, atau istri kita dicolek sama orang lain. Kira-kira bisa bersabar? Oh, ini berat. Berat. Masa dicolek sama ini kita mau sabar? Nah, inilah dia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang bisa di sini adalah para nabi dan rasul serta orang-orang as-siddiqun. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan juga orang jujur, maka sulit jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketentuan dan keterangan yang disebutkan oleh beliau. Lihat, kita sebutkan di antara keterangan beliau, Asy-Syaikh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya bukan sekedar bahwasanya yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah itu ada 4: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Bukan dari sekedar dia ambil dari kantong-kantong dia, tidak jamaah. Asy-Syaikh mengambil itu semua, kesimpulan itu dari ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari surat Al-Asr. Perhatikan di sini. Wad daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa. Innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia, yang namanya manusia siapapun dia, selama dia bernama manusia, itu berada di atas kerugian. Ingat ya, perhatikan di sini. Innal insana, alif lam al istighraqiyah al jinsiyah, mencakup semua jenis manusia, yang kecil maupun yang besar semuanya. Bahwasanya seluruh manusia itu berada di atas kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal amal soleh, al amalu bi. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling tawasau, saling nasihat menasihati di atas kesabaran atau di atas kebaikan, dakwah. Kan begitu, adalah dakwah. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati supaya bersabar. Sabar, wahai saudaraku, sabar. Ini ujian, ini cobaan, sabar. Berarti kan jelas. Hanya di sini jamaah adalah keterangan dari Asy-Syaikh mengatakan illal ladzina amanu. Padahal yang pertama adalah al-iman. Mana siapa yang bisa menyebutkan sisi pendalilan bahwasanya kenapa dikatakan dia adalah al-ilmu padahal disebutkan illal ladzina amanu? Ada yang bisa? Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua al-amalu bih. Kalau al-amal jelas, illal ladzina amanu, illa wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, berarti dakwah, kan begitu. Wa tawasau bis sabr, berarti harus bersabar. Sekarang ini yang pertama, kenapa disebutkan illal ladzina amanu, kok al ilmu padahal disebutkan orang-orang yang berilmu? Ada yang bisa menguraikan? Iya, dapat dulu. Nah, dapat dulu. Kira-kira kenapa? Kenapa dikatakan syekh al-ilmu padahal illal ladzina amanu? Naam, tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Iya. Orang tidak mungkin beriman kalau dia tidak. Naam, barakallahu fikum. Dari sisi pendalilan syekh, mereka mengatakan tidak mungkin seseorang itu dikatakan beriman kecuali dia harus punya ilmu. Itu sisi pendalilan syekh. Detailnya
subhanallah, luar biasa dari sisi pendalilan Syekh bahwasanya seseorang tidak akan mungkin beriman kepada Allah kecuali harus dengan ilmu. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah kalau tidak ada ilmu? Bagaimana kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dibawa oleh Nabi kalau tidak ada ilmu? Bagaimana kita mengimani tentang agama Islam kalau kita ini tidak ada ilmu? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Itu sisi pendalilan. Jadi ingat ya di sini. Jadi kenapa Asy-Syaikh mengatakan al ilmu, yaitu dalilnya adalah illal ladzina amanu, karena tidak mungkin seseorang itu beriman tanpa ilmu. Maka di situ adalah al ilmu. Kemudian kata beliau selanjutnya, keterangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, dalil hujjah ala khalqi, kepada makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini. Surat apa? Wal asr, laka fathum, maka itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Maka ini perhatikan, subhanallah jamaah, ini luar biasa. Artinya bukan masalah mencukupi seluruh kebutuhan, tidak, tapi dalam masalah ilmu, amal, dakwah dan sabar itu sudah mencukupi di situ. Itu kata beliau. Kemudian lihat, qala al-Bukhari rahimahullahu taala, adalah Imam al-Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Perhatikan di sini. Kata beliau mengatakan ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Harus punya ilmu dulu. Jangan berucap, jangan berbuat tanpa ilmu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Maka wastaghfir li dzambik, beristighfarlah, mintalah ampunan terhadap dosa-dosa kamu. Maka lihat kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Disebutkan fa'lam, ilmuilah dulu tentang la ilaha illallah, baru wastaghfir li dzambik, baru namanya al-qaul wal amal. Itu pentingnya jamaah. Maka perhatikan di sini, masya Allah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai terkait dengan poin yang pertama. Sudah ya, karena waktu habis. Maka saya ingin memberikan hadiah 3 orang, tapi yang sudah jangan lagi ya bagi-bagi hadiahnya. Yang sudah yang dapat sebelumnya jangan lagi. Sekarang saya akan berikan hadiah sebelum kita tutup ini, adalah yang bisa menyetor matan sampai yang kita qablal qauli wal amal. Yang bisa. Nah, yang sebelah sini dulu. Antum bisa? 6 kum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. 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 Ar-rabi'ah. Naam, terus. Hujjatan. Lakafathum. Naam, barakallahu fiik. Rahimahullahu taala. Qablal wal amali. Naam, barakallahu fiik. Terus. Annahu la ilaha. Naam, insyaallah. Terus fabada'a bil ilmi qabla al qauli. Naam, barakallahu fiik. Ini dapat hadiah 1, nanti dibagi-bagi ya sama temannya ya.
Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Masya Allah. Allahu yubarik fiik. Sekarang dari arah depan ini, saya mau lihat yang kecil-kecil ini. Siapa yang mau angkat tangan duluan? Siapa? Belum pertanyaannya, angkat tangan memang. Siapa yang mau angkat tangan yang dari arah depan ini? Yang kecil-kecil. Nah, barakallahu. Kum. Berdiri. Nah. Ya. Saya kasih hadiah yang besar. Masya Allah, ini hadiahnya besar. Nah, perhatikan. Ustadz telah sebutkan tadi bahwasanya ketika kita melihat ada kemungkaran, ada pelanggaran, ada kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita melihat ada perbuatan-perbuatan dosa, teman melakukan perbuatan maksiat dosa, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Maka ketika kita melihat, maka kita apakan? Kita pukul dia. Iya, sebutkan. Jadi ada, saya sebut ya dalilnya. Artinya saja. Masya Allah, bisa diterjemahkan. Jika kalian melihat kemungkaran, ya dengan tangan. Tangan ini siapa yang lakukan? Kita atau main hakim sendiri? Boleh? Tidak, tugasnya adalah pemerintah, aparat, itu tugasnya dia. Terus yang kedua adalah dengan lisan, ilmu. Di situ kita harus punya ilmu. Nah itu. Terus yang ketiga dengan hati. Itulah iman yang paling lemah, tapi harus tetap diingkari. Nah, barakallahu fiik. Taqaddam. Masya Allah. Nanti dibagi-bagi ya, dibagi-bagi sama temannya. Ini banyak sekali isinya. Masya Allah. Barakallah. Yang terakhir dari arah sini. Ayo, siapa? Belum pernah dapat ya? Belum? Sudah? Antum sudah? Oh belum? Antum? Oh yang antum kum. Berdiri ya, antum berdiri. Sebelum saya ini, jadi dari penjelasan yang Ustadz tadi sebutkan, kita akan menghadapi yang namanya tahun baru. Apa yang harus kita laksanakan menjelang tahun baru? Merayakan tahun baru. Nah, apa yang harus kita lakukan di akhir tahun baru ini? Apakah kita rayakan, makan-makan, ayo, ya, berzikir bersama. Masya Allah. Tidak ku kasih hadiah karena berzikir bersama. Ijlis. Nah, fadal. Ya, yang kecil-kecil dulu. Nah, fadal. Nah, nanti insyaallah, sabar insyaallah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ketika tahun baru nanti ini? Membakar petasan. Nah, apalagi? Ya, melihat pemandangan petasan. Tidak melihat tapi senang. Wih, cantiknya itu. Kira-kira boleh seperti itu? Nah, tidak boleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Masya Allah. Nah, barakallahu fiikum. Ya, itu dulu ya. Yang belum dapat insyaallah sabar. Insyaallah harus nanti dapat selanjutnya. Nah, barakallahu fikum. Saya kira itu yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.